Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyad rahimakumullah. Mari kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, karena ini adalah merupakan a'dhamun ni'am, nikmat yang paling agung kata para ulama, yakni istiqomah di atas keislaman dan keimanan, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa beribadah kepada Allah, dan tentunya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyad rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan kita kaji bersama tentang doa berlindung dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyad rahimakumullah. Ada beberapa cara kita berlindung kepada Allah SWT dengan cara doa dan dengan cara-cara yang lain. Yang pertama adalah mengenali Allah. Pelaku syirik biasanya tidak mengenal Allah, Tuhannya yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ia tidak mengetahui sebesar apa kekuasaan Allah, sehingga terbujuk rayuan setan untuk menuju Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam ketidaktahuannya, pelaku syirik mengetahui ada zat lain yang berkuasa atas dirinya, seperti melindungi, memberi rizki, dan sebagainya. Maka cara menghindari perbuatan syirik adalah dengan berusaha mengenal Allah. Bisa dilakukan dengan membaca terjemahan Al-Quran, bukan sekedar membacanya. Al-Quran banyak berbicara tentang kekuasaan Allah. Apabila kita menghayatinya, kita akan semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Karena tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah, maka sudah seharusnya kita mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan. Amal saleh yang kita lakukan atas dasar perintah Allah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kedekatan ini akan membuat kita menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita, termasuk ketika Allah membimbing dalam setiap urusan, ketika Allah memberi pertolongan di kala kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak mengingat Allah. Untuk menghindari perbuatan syirik, perbanyaklah mengingat Allah dengan berzikir. Perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah seperti basmalah, hamdalah, istighfar, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu akan menguatkan keyakinan kita bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah menunaikan salat, karena salat adalah ibadah utama yang harus dijalankan umat Islam dan menjadi ibadah yang akan pertama kali dihisab di akhirat kelak. Salat yang juga disebut yang agama ini akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi hal-hal berbau syirik agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Ada baiknya kita menjauhi hal-hal tersebut, termasuk menjauhi hal-hal yang bisa menuntun kita untuk melakukan perbuatan syirik. Misalnya dengan menjauhi pergaulan yang dekat dengan ilmu klinik, tidak menyambut ajakan untuk mendatangi orang pintar, dukun, paranormal, menghindari informasi yang berbau ramalan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita doa berlindung dari kesyirikan yang diketahui dan minta ampun dari dosa syirik yang tidak diketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan
aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik atau menyekutukanmu sedangkan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampunan kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak kami ketahui. Kedua doa di atas berbentuk isti'adzah atau memohon perlindungan, biasanya dipanjatkan dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dalam hal ini adalah syirik, karena syirik dapat mengakibatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya, dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika pelakunya meninggal di atasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari kesyirikan itu bagi siapa yang dikehendaki. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan 16. Yang kedua, syirik menghalangi pelakunya dari surga dan menjadikannya kekal di dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Rasulullah SAW juga bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah selain aku, selain Allah, pasti ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah syirik menghapus pahala amal soleh yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Seseorang yang pahala amalnya terhapus karena perbuatan syirik, maka Allah tidak memberikan balasan sedikit pun terhadap amalan tersebut. Sebaliknya, Allah akan mengazabnya karena kezaliman dan penghinaannya kepada Allah dengan kesyirikan yang dia lakukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang musyrik telah berlaku jahat terhadap hak Allah, padahal Allah lah sang pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Namun seorang musyrik telah menentang dan mengingkari semua itu. Bahkan dia memberikan ibadah dan penghormatan yang hanya menjadi hak Allah kepada selainnya, yang bukan pencipta, bukan juga pemberi rizki, tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Seorang muslim harus takut dan khawatir terhadap perbuatan syirik. Dia harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat buruk ini karena samarnya permasalahan ini, yaitu seperti yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaikan semut kecil yang merayap di atas batu hitam di malam yang kelam. Nabi SAW bersabda, yang artinya, wahai umatku, wahai umat manusia, takutlah kalian terhadap kesyirikan, karena syirik itu lebih samar dari merayapnya semut. Dalam hadis riwayat Ahmad. Karena sulitnya selamat dari perbuatan syirik kecuali orang yang ditolong Allah untuk menjauhinya, Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada Nabi dengan menyampaikan, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat darinya padahal ia lebih lembut daripada semut yang kecil. Maka Rasulullah SAW menjawab, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa, jika engkau membacanya pasti selamat dari syirik yang samar maupun yang jelas, yaitu ucapan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering berkata,
Allahumma ja'al amali kullahu sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan amalku seluruhnya adalah amal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan jadikan ia ikhlas mencari ridhomu. Jangan jadikan sedikit pun dari amal itu untuk seseorang. Di samping dengan berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan dengan doa-doa di atas, kita juga harus melakukan usaha nyata dengan menuntut ilmu dan belajar, khususnya tentang tauhid dan syirik. Dengan ilmu tersebut, pandangan kita semakin tajam dan jeli dengan melihat kesyirikan sekecil apapun. Sebaliknya, tanpa ilmu, sering manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan syirik besar, dalam keadaan tidak sadar dan merasa dirinya sedang berbuat baik. Semoga Allah melindungi kita dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang samar maupun yang jelas, sehingga tergolong sebagai hamba Allah mukhlisin. Harapannya semoga dengan bersih dari syirik, amal soleh kita diterima oleh Allah, segala kesalahan dan dosa kita diampuni. Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan dari neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.